وعلى آله وصحبه ومن لا يسمع والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإيمان قبل مقاصد للأولياء سيد شهود القادر ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita menjalani
hari yang ke-25 puasa Ramadan 1447 Hijriah yang penuh berkah, rahmah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita berada di fase yang ketiga dari 3 fase yang ada di Ramadan, fase yang terakhir. Kita berada di suasana yang disebut dengan al-ushrul akhir min Ramadan, 10 hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Yang 10 hari akhir ini bagian daripada teristimewa dari hal-hal yang istimewa di dalam Ramadan. Ada hal di dalam 10 akhir ini yang sudah kita maklum dan kita sebagian kita menyikapinya dengan baik, yaitu harapan terjadinya turunnya Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan, dari 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku beliau 10 akhir Ramadan ini, beliau memfulkan diri beriktikaf di Masjid Nabawi full siang dan malam sepenuhnya, karena beliau sangat paham apa yang ada isi di dalam 10 akhir Ramadan. Kita yakin tidak bisa melaksanakan seperti Rasulullah beriktikaf secara full di 10 akhir Ramadan ini siang dan malam. Namun mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa iktikaf secara full, kita tetap berusaha mengiktikafkan hati kita, mengiktikafkan batin kita, yang agar hati kita tetap berada dalam hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang beriktikaf badannya berada di masjid, yang masjid itu adalah merupakan rumah yang paling baik di permukaan bumi ini, yang disebut oleh Rasulullah, inna buyutallahi fil ardi masajiduha, sesungguhnya rumahnya Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid yang ada di bumi ini. Namun dalam hal lain Rasulullah juga mengatakan qalbul mu'mini baitullah, hatinya orang yang beriman itu pun juga baitullah. Maka ketika orang-orang mampu beriktikaf jasad dan hatinya di 10 akhir Ramadan ini secara full, alhamdulillah. Ketika kita tidak bisa mengiktikafkan diri kita karena kita punya tanggung jawab dan kewajiban yang lain dalam kehidupan, lalu tidak bisa iktikaf batang tubuh kita, jasad kita tidak bisa berdiam di masjid, kita berharap iktikaf batin, hati kita tetap iktikaf. Yang iktikaf itu artinya adalah bertahan di dalam rumahnya Allah, bertahan di dalam hadratnya Allah, yaitu
tetap hati kita dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, dalam rangka hati kita iktikaf ini, maka mari kita kaji kembali hikmah-hikmah, kalimat-kalimat yang bagaikan mutiara yang keluar dari seorang ulama besar, seorang wali besar, yaitu Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau mengatakan, salasu khisalin man kunna fihi la yakun waliyan illa iza tahharahu Allahu min hunna. Ada 3 perkara apabila seseorang yang 3 perkara itu ada di dalam dirinya, dia tidak akan pernah menjadi walinya Allah. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang dicintai Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari yang 3 macam tersebut. Apabila diri seseorang bersih dari yang 3 macam itu, bisa dipastikan dia adalah seorang kekasih Allah, seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-humqu, kebodohan. Orang tidak akan pernah menjadi wali kalau dia bodoh. Artinya, orang yang menjadi wali itu adalah orang yang punya ilmu dan ilmunya itu lengkap. Kalau dalam kehidupan agama kita, kelengkapan ilmunya itu ada 3. Ada ilmu fikihnya, ada ilmu tauhidnya, ada ilmu tasawufnya. Kalau dengan bahasa lain, dia punya kelengkapan pengetahuan yang baik, yang cukup mendalam dengan ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu hakikat yang menghasilkan ilmu ma'rifat. Selama 3 macam ilmu itu tidak mendalam dalam diri seseorang, walaupun sehebat apapun ibadahnya, tidak akan pernah menjadi kekasih Allah. Bahkan mungkin dia menjadi musuhnya Allah. Sebagai bukti bahwa orang yang tidak mempunyai, orang umpamanya mempunyai ilmu fikih, ibadahnya bagus, dia punya ilmu tarekat, mengamalkan tarekat bagus, tetapi dia tidak mempunyai ilmu tasawuf. Dia tidak mengerti apa itu riya. Dia tidak mengerti apa itu iri dengki. Dia tidak mengerti apa itu hubbud dunia. Dia tidak mengerti apa itu kibir yang disebut sombong. Berarti dia bodoh atau tidak mengerti dengan dirinya, dengan ilmu tasawuf. Tidak akan pernah jadi walinya Allah Ta'ala, yang ada hanya menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh. Orang yang ibadahnya itu segunung, hebat, hafal Quran, setiap hari hampir membaca Quran 10 juz, 3 hari khatam. Atau anggap kayak Imam Syafi'i, lebih hebat lagi. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan sehari 2 khatam Quran. Siang 1 kali khatam Quran, malam 1 kali khatam Quran. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam hebat, orang yang ilmunya hebat.
Ini baca Qur'annya, belum ibadah yang lain. Tetapi di dalam hatinya masih menyimpan sifat kibir, sifat sombong. Apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin atau bukan mungkin lagi, pastinya seperti iblis. Apa iblis? Jangan kita kira iblis itu bukan ahli ibadah. Tidak. Iblis itu sebelum dia bernama iblis, dia bernama Azazil. Dan itulah nama asli iblis. Sebelum dia diberi gelar iblis, dia bernama Azazil. Ketika dia bernama Azazil, dia punya gelar yang mentereng dalam kehidupan rohaniah, dalam kehidupan malaikat. Iblis itu bergelar Al-Abid asal. Azazil itu bergelar Al-Abid, orang yang ahli ibadah. Tidak ada yang ibadahnya itu hebat. Di langit kedua, iblis punya gelar tertentu, At-Taqi, orang yang takwa. Di langit ketiga punya gelar, sampai iblis itu punya kehebatan ilmu, yu'allimul malaikat, dia menjadi penasihat para malaikat. Ada kegampangan iblis, ilmu dan ibadahnya ada gampangan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah bagi iblis ketika Adam diciptakan Allah. Ketika Adam diciptakan Allah, yang unsur dirinya berbeda dengan iblis, dengan Azazil, yang Azazil ini merasa lebih, unsur dirinya lebih mulia daripada Adam. Kemudian Adam lebih muda, Adam tidak punya ilmu, dianggap oleh iblis. Pada akhirnya keyakinan, pandangan iblis tersebut tidak berdasarkan, dan dibuktikan oleh Allah. Ternyata Adam itu lebih alim daripada iblis. Ternyata iblis tertipu dengan dirinya. Dia merasa sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah sombong. Di mana kesombongan iblis? Hanya satu kalimat iblis kesombongannya. Ana khairun minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Beginilah kadang-kadang yang menyelimuti dalam diri kita. Aku lebih baik daripada si A, ilmuku lebih hebat daripada si B, ibadahku lebih baik daripada si C, turunanku lebih baik daripada si D, dan sebagainya. Bagaikan iblis yang mengaku ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Tuhan menciptakan aku daripada api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah dalam segala aspeknya. Dalam hal apapun, iblis punya pandangan api lebih hebat daripada tanah. Boleh jadi orang karena punya turunan bangsawan, karena punya titisan darah biru, itu menjadi kesombongan bagi dirinya. Kalau sombong yang ada di dalam dirinya, inilah yang dikatakan oleh Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam ucapan yang lain. Beliau mengatakan lau abidal abidu bi'ibadatas sakalain. Seandainya seorang hamba beribadah, ibadahnya itu full, bagaikan ibadahnya jin dan manusia. Gak ada gampangan.
bagaimana ibadahnya manusia secara pol dan jin secara pol. Namun dirinya wa fihi dzarratun minal kibri, sedangkan di dalam dirinya masih ada sebesar biji sasawit, masih ada di dalam dirinya perasaan-perasaan lebih hebat dari orang lain, perasaan sombong dan angkuh, sombong dengan ilmunya, merasa lebih hebat dari orang lain dengan ibadahnya, dengan kekayaannya, kekuasaannya, kekuatannya, keturunannya, dan yang lain-lain. Kata beliau, fahuwa min a'da'illahi wa a'da'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Makanya yang sangat penting bagi kita adalah kita jangan sampai kebodohan menyelimuti diri kita, menghinggapi diri kita. Kita harus punya kelengkapan pengetahuan dalam agama. Tapi alhamdulillah kita dididik oleh Allah. Dengan puasa ini dididik oleh Allah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dididik agar berhala di dalam diri kita ini hancur. Berhala apa? Berhala kesombongan. Berhala apa? Berhala iri dengki. Berhala apa? Berhala hubud dunia dan sebagainya. Dengan puasa dihayati dan sebagainya, bukan mungkin lagi, ini adalah sebuah didikan untuk meruntuhkan kesombongan. Maka kalau kita puasa tetapi tidak meruntuhkan kesombongan yang ada di dalam diri kita, berarti kita mengalami kegagalan dalam proses pembinaan puasa dalam rangka kesucian jiwa. Maka mudah-mudahan dalam sisa-sisa Ramadan ini kita lebih memahami dan mendalami dalam ibadah puasa ini agar berhala kesombongan. Karena rata-rata kita ini rasa sombong nang berilmu sombong dengan keilmuannya, nang ahli ibadah sombong dengan ibadahnya, nang pejabat sombong dengan jabatannya, orang sugih sombong dengan kekayaannya, orang kuat sombong dengan kekuatannya, orang yang tampan sombong dengan ketampanannya, orang yang banyak pengikut sombong dengan kemampuan punya banyak pengikutnya dan sebagainya. Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, mereka adalah asbabul kibir, penyebab kesombongan dalam diri. Ibadah puasa mendidik kita untuk meruntuhkan semuanya itu, agar jiwa kita ini disebut dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, yang membersihkan jiwanya dari segala sifat-sifat tersebut, yang diantaranya adalah angkuh dan sombong. Ini satu. Jangan berharap jadi wali. Mohon maaf kalau bahasa kasar, jangan berharap dapat Lailatul Qadar biar malam ganjil semalaman pol.
Jangan berharap dapat Lailatul Qadar kalau jiwa kita masih bersarang sifat sombong. Mentang-mentang umpat malam ganjil lalu menyepelekan, menghinakan, merendahkan orang nang kada ikut, jangan. Itu bahaya. Ya sudah, terus kita apa? Kita hanya bersyukur, kita hanya alhamdulillah jika mampu kita melaksanakan qiyamul lail, malam-malam ganjil, ya alhamdulillah, ini adalah hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hanya mensyukurinya, bukan merendahkan orang lain, bukan merasa hebat daripada orang lain. Karena kita rusak nang dicari Lailatul Qadar, nang didapat adalah kebencian Allah. Yang didapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, seseorang tidak akan pernah menjadi wali sehebat apapun ibadahnya kalau dalam dirinya masih ada al-ujubu, bangga diri. Apa bedanya sombong dengan bangga diri? Beda. Kalau orang sombong merasa lebih baik daripada orang lain, padahal dia baik. Dia memang baik, tapi merasa lebih baik daripada orang lain. Dia alim, benar dia alim, tapi merasa lebih alim daripada orang lain. Dia ini memang benar. Nah, adapun ujub, bangga diri ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia banggakan. Sekalipun sesuai, tidak boleh, apalagi tidak sesuai. Orang membanggakan diri sehingga nyebut-nyebut lah, aku ini bujurai ke ini ya, pada aku ini turunan wali juga, aku bujurai ke ini, tapi ini ke aku ini keluarga pejabat, bujurai aku pindah ke ini tapi keluarga bangsawan dan sebagainya. Itu namanya bangga diri. Lalu membanggakan diri itu pun persis penyebabnya sama dengan kibir. Seperti orang bangga diri dengan ibadahnya, merasa nih, bahasanya merasa pembanyaknya, membanggakan diri. Sekampungan ini aku aja nang umpat qiyamul lail ini di masjid. Itu harinya membanggakan diri. Benar kadang meremehkan orang lain, tapi membanggakan dirinya dengan ibadahnya. Orang yang jadi kekasih Allah, orang yang jadi walinya Allah, dia tidak pernah membanggakan turunannya. Orang yang dicintai Allah, orang yang menjadi wali Allah, dia tidak pernah membanggakan ilmunya. Dia tidak pernah membanggakan amal ibadahnya. Dia tidak pernah membanggakan kedudukannya. Dia tidak pernah membanggakan kekayaannya. Dia tidak pernah membanggakan kekuatannya dan yang lain-lain. Yang ada di dalam dirinya adalah kerendahan hati, sifat tawadhu. Makanya orang wali itu rata-rata rendah diri, menunjukkan diri kada mau. Seandainya ditunjuk juga, dia merasa kecil dirinya tidak begitu. Ada kita ini hendak minta naikakan, minta timbulakan, minta tinggiakan, padahal dirinya sebenarnya tidak layak untuk ditinggikan, tetapi hanya ditinggi-tinggikan. Dan ini juga alhamdulillah dididik oleh Allah Ta'ala di dalam puasa.
Nang kaya apa hendak sombong, nang kaya apa bangga diri. Kalau sudah lapar ini, apa gunanya harta? Mun siang nggak ada kau makan juga. Ya, kalau setinggi apapun jabatannya, jangankan bupati, wali kota, gubernur, jenderal, bahkan presiden pun nengaran puasa ini lapar. Lapar. Bila lapar itu ada lemahnya, ada fisik rasa lemah. Di situ menyadarkan bahwa yang namanya lapar itu melemahkan diri kita. Orang tidak ada punya kemampuan, tidak ada punya kekuatan, tidak punya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia merasa kuat ketika punya harta. Ya, dia merasa kuat ketika punya jabatan dan sebagainya. Padahal harta dan jabatan yang lain-lainnya itu bukan miliknya, itu hanya pemberian Allah. Kalau dicabut Allah, apa artinya dirinya? Apa artinya diri? Orang yang puasa, akhir daripada puasa adalah dicintai Allah, tetapi puasa yang bisa meruntuhkan berhala di dalam diri kita, berhala kesombongan, berhala bangga diri. Maka bahasanya, keluar Ramadan kita akan menjadi pribadi yang tawadhu, tidak membanggakan diri dengan ilmu dan yang lain-lainnya. Kita menjadi rendah diri. Kenapa? Karena biasanya orang ibadah itu bagus, makanya sesuai dengan tuntunan ilmu. Tapi jangan melahirkan dosa. Ibadah yang melahirkan dosa itu lebih baik berbuat dosa yang melahirkan taubat. Ini piana, mohon maaf, begitulah aja. Kita sembahyang tiap malam ibadah, tapi melahirkan dalam diri kita kebanggaan. Membanggakan diri, menyombongkan diri, artinya lantaran ibadah kita ini lalu kita jadi sombong. Ngarannya ibadah menghasilkan dosa. Lebih baik maksiat yang melahirkan taubat. Itu lebih baik orang nang mabuk, tapi begitu mabuk dia sadar, aku salah, aku berdosa. Baik jadinya. Kalau ini terus begitu isuk ibadah makin sombong, isuk makin baik ibadahnya makin sombong. Oh, ngeri pian. Kada begitu agama mengajarkan. Kada begitu Rasulullah mengajak umat, mendidik umat, tidak begitu. Orang beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan ilmu zahiran wa batinan akan melahirkan pribadi yang baik, akan melahirkan hati yang baik, melahirkan hati yang tawadhu, hati yang ikhlas, hati yang rendah diri, hati yang selalu berserah diri kepada Allah dan yang lainnya. Nah, ternyata alhamdulillah puasa mendidik kita juga supaya jangan angkuh, jangan bangga diri. Orang agak rumit memang bian. Orang turunan orang hebat tuh rata-ratanya merasa ada nang dibangga akannya tuh. Kayak kita telah mohon maaf aja karena timbul kebanggaan. Kalau membanggakan melahirkan syukur, kada apa-apa. Kita bangga kita nih. Kenapa orang kita di Kalimantan Selatan ini banyak tokoh yang mendunia, yang dikagumi dunia, yang sekarang mulai mendunia sudah. Tokoh kita setiap tahun disurut oleh dunia adalah Guru Sekumpul.
Tapi kadang-kadang lalu kita keluar membanggakan diri tuh. Wah, kami di Kalimantan Selatan begini-begini, bangga kadang. Nah, baiklah membanggakan diri itu. Kalau tidak sesuai dengan perilaku kita, kada sesuai diri kita dengan yang kita banggakan, itu bikin malu. Kita membanggakan turunan, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan mereka, itu namanya mencoreng kehormatan mereka. Kita hanya membanggakan kehebatan mereka. Laisal fata may yaqulu hadza abi wa innamal fata may yaquluha anaza. Bukan laki-laki sejati orang yang berkata, abahku pejabat, abahku orang alim, kaiku orang hebat, kaiku gubernur, kaiku menteri, dan itu ditawakan orang. Wa innamal fata may yaquluha anaza. Yang disebut laki-laki sejati itu adalah orang yang berkata, abahku memang pejabat, kaiku memang tuan guru hebat, kakekku begini. Itu mereka. Aku ini aku, beginilah diriku. Yang hebat itu adalah mereka. Kalau aku tatap penang kayak ini pang. Nah, itu pribadi yang bagus itu begitu. Maka orang yang menjadi wali adalah orang yang pribadinya selalu merasa dirinya di bawah orang lain. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu begini, nah, bila melihat kekanakan, dia berpandangan dalam hatinya, itu orang lebih baik daripada aku, karena inya kada berdosa. Aku nih orang tua banyak banget dosa. Bila melihat orang nang toha padanya, dalam hatinya, alhamdulillah bagusnya orang toha itu, hidup lebih berdahulu daripada aku, ilmu sidin banyak, pengalaman sidin banyak, ibadah sidin banyak, aku ini masih anum. Seapa ada ibadahku, seapa ada ilmuku, rendah kalau tuh. Begitu melihat orang bodoh, lawan orang bodoh pun inya kada apa. Inya begitu melihat orang bodoh, inya wajar aja berbuat dosa itu, mungkin inya kada tahu, kada ada ilmunya. Lamun aku banyak sudah menggawi kesalahan, padahal aku tahu aja, tapi menggawi ada inya mungkin karena kada tahu. Oh, melihat orang ahli maksiat, inya tetap berpandangan dirinya baik itu. Kenapa? Karena ujarnya, aku juga belum tentu juga benar aku sekarang baik. Tapi inya maksiat, tapi belum tentu. Kalau inya bertobat, lebih hebat, karena bisa aja lebih hebat daripada aku. Itu orang-orang sufi kayak itu cara memandang, mendudukkan diri dan memandang kepada orang lain, sehingga dirinya tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan. Yang lahir adalah sifat tawadhu dan merasa diri ini hina, apalagi dihadapakan lawan Allah Ta'ala, lawan manusianya nih, ini kan ada apa-apa, apalagi nya dihadapakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan karena waktu, yang ketiga al-bukhlu. Kada harapan jadi wali kalau orang itu pelit, kalau orang itu bakhil, kalau orang itu pemalar. Biar ibadahnya nang kayak apa aja, biar mohon maaf nah, nang setiap bulan umrah, setiap bulan umrah, tapi pemalar. Tapi pemalar, tapi pelit. Oh, jangan harap. Jangan harap dicintai Allah, justru itu bisa menjadi musuhnya Allah. Karena Nabi mengatakan, al-bakhil aduwullah. Orang yang pemalar itu, orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah.
Makanya kita dididik Allah habis puasa membersihkan diri, meningkatkan kualitas spiritual agar hubungan batin kita dengan Allah ini lebih mantap. Tapi berikutnya disuruh Allah zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah ibadah tapi hubungannya manusia antara manusia. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita bahwa hubungan manusia dengan manusia itu dijalin dengan baik dengan cara ma'ruf, dengan cara membantu, memberi, berbuat pemurah kepada orang lain. Inilah hablum minan nas yang terbaik. Hablum minan nas yang terbaik itu adalah membantu orang, menolongi orang, apa bahasa kita, bersosial kepada orang, bersedekah, berhadiah, memberi kepada orang. Itulah praktiknya habis puasa meningkatkan kualitas spiritual, hubungan kepada Allah, kemudian zakat fitrah untuk meningkatkan kualitas hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Nangkai itulah maka disebutlah kita ini menjadi Id, hari raya, hari gembira, hari bersenang diri. Kenapa? Karena kita sudah membersihkan diri kita, memperbaiki komunikasi spiritual kita dan hubungan kemanusiaan kita. Makanya digaris besari oleh ulama, laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu tasih. Hari raya itu bukan orang yang baju baru. Yang hari raya itu adalah orang yang hatinya, jiwa taatnya meningkat. Kalau spiritual kita kepada Allah kada meningkat, kualitas kemanusiaan kita kada meningkat, wah kada hari raya gitu. Habis ya kada hari raya. Hadirin rahimakumullah. Nah sebaliknya, orang yang dicintai Allah Ta'ala itu begini, Allah bersihkan dalam hati kita, kada ada lagi sifat sombong, kada ada lagi bangga diri, kada ada lagi pelit, kada ada lagi kita pemalar dalam. Inilah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan didikan Allah lewat Ramadan tahun ini menghasilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, hati kita dibersihkan Allah dari sifat sombong, dari sifat bangga diri, dari daripada sifat pelit. Akhirnya jiwa kita adalah rendah diri, merasa selalu rendah, kemudian kita menjadi berjiwa pemurah. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan ini. Ini terakhir kuliah subuh pada tahun ini, maka selama ulun kuliah subuh di masjid ini 4 kali malam atau subuh minggu ada ucapan ulun, perbuatan ulun, apapun dari ulun nang salah, nang kada nyaman, ulun minta ampun, minta ridho, minta halal, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri. Mohon maaf
lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadi ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma